Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Yusuf dengan NIM 211910101003, dengan teman saya yaitu Maulana Malik Syafi'i dengan NIM 211910101049. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi getaran dan gelombang. Nah, apa itu getaran dan gelombang? Getaran sendiri merupakan gerak bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Nah, yang kedua itu gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat, yang membawa energi selama perambatannya. Gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan medium perambatannya dan berdasarkan arah rambatannya. Untuk penjelasan macam-macam gelombang akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, untuk gambarnya sendiri atau grafiknya seperti itu. Nah, kita masuk ke gerak harmonik sederhana. Nah, gerak harmonik sederhana ini merupakan gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik keseimbangan tertentu. Dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Gerak harmonik ini sederhana memiliki amplitudo, simpangan maksimum, dan frekuensi yang tetap. Gerak ini bersifat periodik. Setiap gerakannya akan terjadi secara berulang dan teratur dalam selang waktu yang sama. Dalam gerak harmonik ini, resultan gayanya memiliki arah yang selalu sama, yaitu menuju titik kesetimbangan. Gaya ini disebut dengan gaya pemulih. Besar gaya pemulih berbanding lurus dengan posisi benda terhadap titik kesetimbangannya. Ini beberapa rumus, yaitu simpangan Y sama dengan A sin omega kali T, dengan omega yaitu 2pi per T. Jadi sama dengan 2I kali F. Maka sama dengan Y sama dengan A sin 2pi F kali T. Nah, untuk rumus kecepatannya sendiri dapat kita lihat sebelah kanan ini. V sama dengan dy per dt, atau D kali A sin Wt per dt, sama dengan AW cos Wt per V. Sehingga V sama dengan W akar A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat Wt, dan V sama dengan W kali A kuadrat min Y kuadrat dengan kecepatan maksimum Vm sama dengan AW atau A omega. Untuk percepatannya dapat kita lihat juga, ini rumusnya sudah tercantum. A sama dengan dV per dt sama dengan d kuadrat Y per dt kuadrat, atau sama dengan d kuadrat kalikan A sin Wt atau omega t per dt kuadrat sama dengan min A omega kuadrat sin omega t. Karena Y sama dengan A sin omega t, maka A sama dengan min W kuadrat Y. Untuk keterangannya bisa kita lihat ini, yaitu Y sama dengan simpangan getaran dengan satuan meter, W atau omega yaitu kecepatan sudut dengan satuan rad per sekon, T adalah periodenya dengan satuan sekon, dan F frekuensi dengan satuan Hz, dan T waktu tempuh dengan satuan sekon, dan A merupakan amplitudo atau simpangan maksimum dengan satuan meter. Untuk selanjutnya yaitu gerak harmonik teredam. Pada semua gerak osilasi energi mekanik total akan berkurang karena adanya gesekan atau redaman, hingga suatu saat benda akan berhenti berosilasi. Gaya redaman umumnya berbanding lurus dengan kecepatan, yaitu sebagai berikut. Min B kali V sama dengan min B kali dx per dt, atau B itu sama dengan konstanta. Gaya pemulih terjadi sama dengan min K kali X kurangi B dalam kurung dx per dt, maka M kali d kuadrat X per dt kuadrat ditambah B dx per dt ditambah Kx sama dengan 0. Nah, untuk B kecil solusinya adalah X sama dengan A kali E pangkat min BT per 2M cos dalam kurung omega T aksen plus psi, dengan W aksen sama dengan 2
2πf sama dengan akar K per M min dalam kurung B per 2M kuadrat. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada pendulum sederhana. Pendulum sederhana ini adalah salah satu sistem yang menunjukkan peristiwa gerak harmonik sederhana. Pendulum sederhana ini terdiri dari sebuah benda bermassa yang digantung pada sebuah tali. Gaya yang bekerja pada bob adalah gaya T yang diberikan oleh string pada gravitasi Mg seperti gambar di bawah ini. Komponen tangan sial Mg sin K dari gaya gravitasi selalu bertindak menuju Q sama dengan 0, baik perpindahan dari bob dari posisi terendah. Oleh karena itu, komponen tangan sial adalah gaya pemulih, dan kita dapat menerapkannya hukum kedua Newton. Nah, seperti itu untuk gerak dalam arah tangan sial. Seperti berikut, Ft sama dengan M kali A. T sama dengan menjadi min Mg sin Q sama dengan M d kuadrat S per dt kuadrat. Nah, seperti itu. Untuk di mana tanda negatif menunjukkan bahwa gaya tangan sial bertindak terhadap posisi equilibrium atau vertikal, dan S adalah posisi bob diukur sepanjang busur. Kita telah menyatakan percepatan tangan sial sebagai turunan kedua dari posisi atau S. Karena S sama dengan Li persamaan 10 titik dengan R sama dengan L, dan L adalah konstan, persamaan ini tereduksi menjadi d kuadrat I per dt kuadrat atau sama dengan min G per L sin Q. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu resonansi gelombang. Nah, resonansi gelombang ini apa? Yaitu merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, seperti itu. Resonansi ini, bunyi ini biasanya terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi yang bergetar. Selain benda, udara atau gas di sekitar sumber bunyi juga dapat beresonansi asalkan memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi. Nah, contohnya seperti apa resonansi itu? Contohnya seperti percobaan garpu tala. Ketika salah satu garpu tala dipukul, akan dihasilkan bunyi dan getaran yang membuat garpu tala di sebelahnya ikut bergetar. Nah, seperti itu. Untuk rumus-rumus resonansi atau dalam resonansi itu dapat dicari cepat lambat bunyi. Nah, seperti itu. Untuk rumus-rumusnya itu dapat dicari sebagai berikut. V sama dengan lambda kalikan F, di mana IN sama dengan 2N min 1 per 4 kalikan lambda. Nah, V sendiri yaitu kecepatan lambat bunyi atau satuannya M per S dengan lambda panjang gelombang dengan satuan meter. F sendiri yaitu frekuensi alami sumber bunyi satuan Hertz, dan IN sendiri yaitu panjang kolom udara ketika terjadi resonansi ke N, M. N sendiri yaitu resonansi ke N bisa sama 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk ini yaitu yang saya sebut ini adalah integral dari N. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya yaitu Maulana Malik Syafi'i. Monggo Mas dilanjutkan materinya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam gelombang. Yang pertama ada A, berdasarkan medium merambatnya. 1. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, jika tidak ada medium, gelombang tidak akan pernah terjadi. Hal ini bisa kita lihat pada kasus percakapan astronot di luar angkasa. Gelombang yang termasuk gelombang mekanik ini adalah gelombang bunyi, tali, dan air laut. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya gelombang ini bisa merambat dalam ruang hampa sekalipun. Contoh gelombang ini adalah cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar gamma, inframerah, dan sinar ultraviolet. Yang B, macam gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Berdasarkan arah getar dan rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya
tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang tali, cahaya, seismik sekunder, dan sebagainya. Yang kedua, ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Ciri gelombang ini adalah memiliki rapatan dan regangan. Contoh gelombang longitudinal adalah bunyi, pegas, dan seismik primer. Ada berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan amplitudonya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap, artinya setiap titik yang dilalui gelombang amplitudonya selalu sama besar. Contoh gelombang berjalan adalah gelombang air. Yang kedua, ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudonya dan frekuensinya sama tetapi arah rambatnya berlawanan. Titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum disebut perut, sedangkan yang bergetar dengan amplitudo minimum disebut simpul. Berikut adalah rumus-rumus dalam gelombang. Yang pertama ada rumus frekuensi, F sama dengan N dibagi T. Dengan keterangan F sama dengan frekuensi dengan satuan Hz atau Hz, N adalah jumlah gelombang yang terbentuk, dan T adalah waktu tempuh gelombang dengan satuan second. Yang berikutnya ada rumus periode. T sama dengan N per T kecil, atau T besar sama dengan 1 per F. Dengan keterangan T besar adalah periode dengan satuan second, N adalah jumlah gelombang yang terbentuk, dan T kecil adalah waktu tempuh gelombang dengan satuan second. Dan rumus selanjutnya ada cepat rambat dengan rumus V kecil sama dengan lambda dibagi periode, atau V kecil sama dengan lambda dikali frekuensi. Berikut adalah contoh soalnya. Pada permukaan air laut terdapat dua buah gabus yang terpisah satu sama lain sejauh 60 cm. Keduanya naik turun bersama permukaan air laut sebanyak 20 kali selama 10 second. Jika salah satu gabus di puncak gelombang dan gabus yang lain di lembah gelombang, sedangkan di antara kedua gabus tersebut terdapat satu bukit gelombang, maka kecepatan gelombangnya adalah pembahasan. Diketahui N atau jumlah gelombang sama dengan 1,5, I sama dengan 60 cm, frekuensi sama dengan 2 Hz. Jumlah lambda sama dengan I dikali 1,5. Lambda sama dengan 60 lambda sama dengan 40 cm. Gunakan rumus kecepatan gelombang. V kecil sama dengan lambda dikali F. V kecil sama dengan 40 dikali 2 sama dengan 80 cm per second. Jadi kecepatan gelombang tersebut adalah 80 cm per second. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.